Yang ampun, lucu banget sih komunion. Jam berapa sih? Ya ampun kak, udah jam 11 loh ini. Mau tidur nggak? Besok ibadah online. Enggak, tanggung bentar lagi. Satu episode lagi, janji satu episode nanti aku langsung tidur deh. Aku duluan ya. Aras Yakin dong. kau jangan ini loh, jangan kemalaman loh, nanti besok nggak bisa bangun. Aras suara tagu. Udah, aku duluan loh. Udah cantik, siap ibadah online, baju baru. 사랑의 힘이지. 파워블러브. Ini udah jam berapa? Kamu nonton ini udah jam berapa ini? Kamu ya ampun, kita mau ibadah online. Kamu masih nonton drama Korea ini, sampah banyak banget. Kamu ngecas kayak gini, aduh lampu masih nyala. Kamu tau gak listrik tuh mahal. Saya tuh bukan istrinya Raffi Ahmad ya. Ya tante maaf. Besok Pokoknya oke, no, gak ada alasan. Kamu sekarang mandi, rapin semua ini, kita siap-siap ibadah online ya. Kalau kamu 5 menit lagi gak siap ini semua, saya naikin nanti biaya kos kamu, mau? Ya, tante. Oke, sekarang mulai rapin. Rip, ini dia. Udah cepetan aja, duduk kita mau ibadah online, udah mau mulai nih. Oke, udah siap ya? Ya Bu. Oke, Caca doa pembuka. Ayo teman-teman, sebelum kita beribadah bersama hari ini, mari kita siapkan hati dan kita berdoa bersama. Yuk kita pejamkan mata. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, kesempatan yang baru yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur, biarlah hati kami limpah dengan syukur ketika kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Dan biarlah ya Bapa, setiap pujian penyembahan yang kami dengar itu boleh bawa jiwa kami untuk ikut memuji dan menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan yang kami akan bawa kepadamu. Dan biarlah Tuhan, setiap firman yang kami dengar itu boleh tertanam dalam tanah hati kami yang subur. Itu benar-benar boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami, boleh berbuah dan dirasakan oleh kami, setiap kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kami ingin memulai ibadah kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, hati yang limpah dengan syukur. Kami ingin katakan kami siap Tuhan menerima berkat-Mu, firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami siap ya Tuhan saat ini untuk memuji kebesaran-Mu. Mari anak-anak muda katakan bersama-sama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Ini iman percaya kami Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa,
kuasa selamanya. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Oh. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns his face toward you and give you peace. Tuhan jaga dan berkati, wajahnya menyinari dengan kasih anugerah memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu berdiri di hadapan-Mu saat ini. Kami bawa setiap doa kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Allah dalam hidup kami. Engkau membimbing kami Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan kepada rancangan-Mu yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan ini kami ya Tuhan saat ini. His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children.
May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. 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 Jesus. Amen. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami pada saat ini. Kami bawa pengharapan kami ke dalam tangan. Kami bawa sembah kami ya Tuhan di hadapan. Dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Sungguh kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami merindukan saat-saat berdua bersama-Mu ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Hiaralamo, hiaralabaralama yaralabayase, hiaralamo, Jesus. Kami angkat sembah kami di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, berdiri di hadapan-Mu.
Shalom semua, ketemu lagi di ibadah online. Oh ya, teman-teman, beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan upacara kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun. Tak terasa ya, kita sudah 75 tahun merdeka. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita katakan merdeka. Nah, saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini itu diambil dari Yohanes yang ke-8 ayat 31 dan 32. Yuk mari kita baca sama-sama yuk. Yohanes 8 ayatnya yang ke-31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, dari dua ayat ini saudara terkasih ada 4 kata yang ditekankan. Yang pertama adalah firman Tuhan, muridnya Tuhan, kebenaran, dan kemerdekaan. Nah, saya akan jelasin saudara terkasih. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, dia berkata seperti ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Nah, kata tetap dalam firman itu mempunyai arti adalah mempelajari firman Tuhan, bukan cuma mempelajari firman Tuhan, tetapi menaati firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Maka orang yang melakukan hal tersebut akan disebut sebagai muridnya Tuhan. Kenapa disebut muridnya Tuhan? Karena waktu orang mempelajari firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan tersebut, maka firman Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Makanya dia disebut muridnya Tuhan. Karena murid Tuhan adalah orang yang mengikut Tuhan, orang yang belajar kepada Tuhan, dan apa yang dia pelajari itu menjadi bagian dalam kehidupannya, maka orang itu disebut murid daripada orang yang mengajarkan pengajaran tersebut. Nah, bukan saja disebut murid Kristus, tapi juga dikatakan kita akan menemukan kebenaran atau mengetahui kebenaran. Nah, kata kebenaran di sini mempunyai bahasa asli adalah aletheia. Kebenaran yang artinya adalah kebenaran yang pasti, kebenaran yang memiliki integritas, kebenaran yang sama di mana saja, yang tidak dipengaruhi oleh apapun, oleh siapapun, oleh jarak ataupun oleh tempat. Yang artinya adalah kebenaran ini bagi semua orang sama. Kebenaran ini sifatnya pasti. Kebenaran ini di setiap tempat yang berbeda adalah sama. Kebenaran yang di setiap waktu adalah sama, maka disebut sebagai satu kebenaran. Nah, saya pernah mendengar ada orang berkata seperti ini, saudara yang terkasih. Kebenaran itu sifatnya relatif. Kenapa disebut relatif? Karena bagi si A bisa menjadi kebenaran, tetapi belum tentu menjadi kebenaran bagi si B. Nah, kalau kebenaran yang dimaksud
orang ini adalah kebenaran seperti ini, maka ini tidak bisa kita sebut kebenaran. Kenapa? Karena hasilnya berbeda, atau sesuatu ini berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Maka ini kita tidak bisa disebut kebenaran. Karena kebenaran itu sifatnya pasti, dan kebenaran itu sama dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Contohnya saja, saudara terkasih, ada satu kebenaran yang bernama hukum gravitasi. Nah, hukum gravitasi ini adalah berkata seperti ini: kalau ada orang yang melompat dari tempat yang tinggi, maka dia akan jatuh ke bawah. Bukan berarti waktu dia melompat dari tempat yang tinggi dan dia berkata, I believe I can fly, atau dia terbang atau fly, tidak bisa. Tapi waktu dia melompat dari tempat yang tinggi, dia akan jatuh ke bawah. Nah, ini disebabkan oleh adanya hukum gravitasi, dan ini merupakan suatu kebenaran. Kenapa? Karena waktu orang melompat dari tempat yang tinggi, dia akan jatuh ke bawah. Ini berlaku di semua tempat, yang artinya kalau kita melakukan di Indonesia, hasilnya sama. Waktu kita melakukan di Singapura ataupun di Amerika, hasilnya sama, kita akan jatuh ke bawah. Dan ini adalah sebuah kebenaran. Dan siapapun yang melakukannya, baik itu orang Asia, baik itu orang Amerika, baik itu orang Afrika, hasilnya sama. Dia melompat dari tempat yang tinggi, dia akan jatuh ke bawah. Dan itulah hukum gravitasi, dan itulah sebuah kebenaran. Kebenaran yang pasti, kebenaran yang sama, dan tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Dan itulah yang disebut kebenaran. Dan kebenaran yang ditemukan ini dikatakan akan memerdekakan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan memerdekakan kita? Dan dimerdekakan dari apa, saudara terkasih? Nah, saudara terkasih, banyak di antara kita hidup ditentukan oleh apa yang menjadi pikiran kita. Kita hidup ditentukan apa yang menjadi perkataan orang lain terhadap kita. Kita hidup ditentukan oleh kegagalan kita, masa lalu kita, itu mempengaruhi hidup kita ke depan. Dan ini adalah bukan sebuah kebenaran. Masalahnya banyak orang yang mempercayai itu dan menghidupi itu, dan tanpa sadar hidupnya jadi terikat. Kenapa? Dia tidak bisa melakukan hal yang besar dalam kehidupannya. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang jauh ke depan. Kenapa? Karena terikat oleh apa yang menjadi pemikiran dia, terikat apa yang menjadi kata orang terhadap diri dia, dan terikat oleh apa yang menjadi kegagalan di masa lalu. Itu yang mengikat dia untuk dia melakukan hal yang terbesar atau yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, saya ingat, saudara terkasih, ada seorang anak muda, saudara terkasih. Anak muda ini ditemukan, ada seorang anak muda ditemukan bunuh diri di rumahnya, di dalam mobil yang berada di garasinya. Jadi anak muda ini menembak kepalanya sendiri dan dia mati. Padahal anak muda ini adalah anak seorang hamba Tuhan. Bukan cuma sekedar seorang hamba Tuhan, tapi juga orang tuanya atau papanya ini adalah seorang dosen teologi di satu universitas. Dan orang bingung, kok bisa anak muda ini bunuh diri? Kenapa masalahnya? Nah, ada yang menarik, saudara terkasih. Waktu anak muda ini sebelum dimasukkan ke dalam ruang liang kubur, ada seseorang membacakan surat, saudara terkasih. Surat yang dia tulis sebelum dia bunuh diri. Dan bunyi surat itu seperti ini, saudara terkasih. Dia berkata seperti ini: Tuhan, Engkau tahu kalau aku mengasihi Engkau. Aku ingin menaati Engkau setiap saat, tapi aku gagal lagi, dan aku terus gagal. Tuhan, aku tidak lagi mau menyakiti Engkau. Dan dia kemudian bunuh diri. Nah, waktu saudara mendengar kisah ini, waktu saudara membaca surat daripada anak muda ini, apakah menurut saudara anak ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Kalau saudara menjawab tidak, bagaimana mungkin kalau anak ini tidak sungguh-sungguh percaya? Karena dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan dia merasa bersalah atas dosa-dosanya. Nah, pertanyaannya, kalau jawab saudara dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kok dia bunuh diri? Nah, saya percaya seperti ini, saudara terkasih. Anak muda ini hidup oleh pemikirannya sendiri, yang dalam pikirannya seperti ini: kalau dia taat sama Tuhan, Tuhan akan sayang sama dia. Semakin dia taat kepada Tuhan, semakin Tuhan menyayangi dia. Tapi waktu dia tidak taat sama Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyayangi dia. Bahkan dia percaya semakin dia tidak taat sama Tuhan, bahwa
Tuhan semakin tidak mengasihi dia. Dan ini adalah pemikiran dia. Dan ini bukan kebenaran. Dan anak muda ini menghidupi pemikirannya sendiri. Dan itu membuat dia terikat. Nah, saudara terkasih, ada satu kebenaran yang perlu anak muda ini ketahui. Kebenaran itu terletak di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya ke-10 yang bunyinya seperti ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, ayat ini mau mengatakan seperti ini, saudara terkasih. Sebelum kita mengasihi Tuhan, sebelum kita melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan, sebelum kita menaati Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Yang artinya perbuatan kita tidak menentukan kasih Tuhan terhadap kita. Kasih Tuhan ada karena kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Dan ini adalah sebuah kebenaran. Dan sesuatu yang pasti. Pastinya apa? Perbuatan kita tidak menentukan kasih-Nya. Dan kasih-Nya tetap ada, terlepas apapun yang kita lakukan terhadap Dia dalam kehidupan kita. Baik kita taat maupun tidak taat, Tuhan tetap mengasihi kita. Baik kita semakin taat atau tidak, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan itu adalah kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang akan melepaskan kita atau memerdekakan kita. Dan kita bisa intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Dan kita bisa tetap berjalan dengan Tuhan. Amin, saudara terkasih. Dan ada lagi saudara yang terkasih. Ada orang hidup, saudara yang terkasih. Hidupnya itu ditentukan oleh media sosial, saudara terkasih. Ditentukan oleh Instagram atau Facebook. Jadi kalau banyak orang yang nge-like apa yang dia post, dia merasa dia berharga, dia berarti. Waktu orang lain tidak like, tidak press like, atau tidak kasih like, ataupun unfollow dia merasa hidupnya tidak berarti. Dan ini menjadi satu keterikatan bagi orang tersebut. Nah, padahal firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara terkasih, dalam Mazmur 139 ayat 14 dikatakan seperti ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, Daud mau mengajarkan kita seperti ini, saudara terkasih, bahwa Tuhan menciptakan kita secara luar biasa. Karena kita diciptakan secara luar biasa, berarti kita spesial di hadapan Tuhan. Kita berarti di hadapan Tuhan. Yang artinya keberhargaan kita, berharga atau tidak dirinya kita, bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi ditentukan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa berharga karena kita miliknya Tuhan, kita anaknya Tuhan, dan kita diciptakan secara ajaib oleh Tuhan. Nah, saudara terkasih, suatu saat saya menemukan satu artikel, dan artikel itu yang membuat saya sampai kebingungan. Bingungnya apa? Karena saya menemukan ada satu sepatu olahraga atau sneaker yang harganya bisa miliaran kalau dirupiahkan. Saya bingung, kok harga sneaker kok bisa miliaran? Terbuat dari bahan apa? Dan saya lihat bukan terbuat dari emas, itu sepatu biasa, bahkan sepatu bekas. Kok tiba-tiba harganya bisa miliaran? Ternyata selidik demi selidik, ternyata harganya bisa miliaran karena sepatu itu milik seorang pemain bola yang terkenal. Jadi pemain bola ini sedang menggalang dana untuk menolong orang miskin, dan dia jual sepatu dia. Nah, karena sepatu dia adalah seorang pemain olahraga yang terkenal, namanya yang terkenal, waktu dia jual sepatu dia, orang berani bayar mahal untuk sepatu itu. Jadi sepatu itu mahal bukan karena terbuat dari apa, bukan karena orang suka atau tidak, tetapi karena siapa yang jadi pemilik daripada sepatu tersebut. Dan pemiliknya adalah pemain olahraga yang terkenal, makanya harganya menjadi mahal. Nah, hidup kita, saudara terkasih, hidup kita berharga bukan karena siapa kita, bukan karena ada orang yang like kita atau tidak di Facebook ataupun di Instagram, ataupun karena ada orang mengasihi kita atau tidak membuat hidup kita berharga atau tidak. Tapi hidup kita berharga atau tidak ditentukan oleh kita menjadi miliknya siapa sekarang, siapa yang menciptakan kita. Itu yang membuat kita berbeda. Dan ini adalah kebenaran. Baiklah kita menghidupi kebenaran ini supaya kita bebas, supaya kita dimerdekakan, dan kita bisa melangkah maju ke depan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih, saya akan tutup dengan satu ilustrasi.
Nah, saya percaya bahwa beberapa saudara mungkin sebagian besar dari saudara pernah nonton sirkus. Kalau kita nonton sirkus, saudara terkasih, ada satu binatang yang tidak akan terlewatkan, yaitu yang namanya gajah. Jadi kalau kita memujui tenda sirkus, maka kita akan melihat gajah sedang terparkir, sedang berdiri di tempat parkiran atau di dekat tenda. Nah, gajah yang besar ini, yang punya kekuatan besar ini, yang badannya besar ini, ternyata tidak bergerak kemana-mana ataupun tidak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena kakinya terikat dengan seutas rantai. Jadi rantai itu mengikat kakinya, dan kemudian rantai itu dipatokkan di tanah. Dan tanah itu bukan tanah semen, tapi tanah biasa itu, dan dipatokkan di situ dan diikat dengan rantai yang seperti ini. Nah, pertanyaannya seperti ini, saudara terkasih. Kok gajah yang besar itu, yang punya kekuatan besar itu, yang badannya besar itu, tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa bergerak, cuma oleh karena rantai kecil ini dan oleh patok kecil ini. Padahal kalau dia mengikat aja dengan kakinya, rantai ini putus, mungkin patok ini akan terlepas. Kenapa dia justru tidak bergerak kemana-mana, cuma karena dirantai dengan rantai kecil dan patoknya kecil ini? Nah, jawabannya seperti ini, saudara terkasih. Ternyata waktu gajah masih bayi, dia sudah dibiasakan kakinya diikat dengan rantai. Nah, karena dia badannya masih kecil dan tenaganya tidak besar, waktu dia dirantai, waktu dia masih kecil, dia tidak bisa memutuskan rantai tersebut. Jadi dia cuma bisa pasrah, dan dia percaya setiap kali kakinya merasakan rantai, dia merasa dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia bukan siapa-siapa, dan dia tidak bisa apa-apa. Dan itu dibiasakan terus oleh pemiliknya gajah. Sampai dia besar, walaupun dia sudah punya badan yang besar, tenaga yang besar, tapi dia hidup dengan pemikiran lama dia. Bahwa setiap kali dia merasakan rantai, dia tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia bukan siapa-siapa. Dan dia tidak bisa melakukan hal yang besar. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita sama kayak gajah ini. Kita kadang-kadang hidup kita terikat oleh pemikiran kita, oleh perkataan orang, ataupun oleh kegagalan masa lalu. Padahal Tuhan sudah menyediakan yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan talenta yang besar. Tuhan memberikan pengurapan yang besar. Tuhan memberikan karunia yang besar dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya kita tidak bisa melakukan hal yang besar cuma gara-gara kita terikat sesuatu yang sebenarnya bisa kita putuskan, yaitu terikat oleh pemikiran atau kegagalan masa lalu ataupun perkataan orang. Karena itu firman Tuhan berkata, waktu engkau mempelajari firman Tuhan, waktu engkau menaati firman Tuhan tersebut, dan waktu firman Tuhan itu hidup di dalam dirimu, maka engkau akan mengetahui kebenaran yang pasti, kebenaran yang sama, kebenaran yang tidak pernah berubah, yang nyata, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau, dan engkau akan bebas melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupanmu. Nah, saudara terkasih, hari ini ayo, mari kita bebas, mari kita temukan kebenaran, dan biarlah kita bebas hidupnya untuk melakukan hal yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara terkasih, saya akan berdoa bagi kita semua, dan saya akan menutup firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Bagaimana firman-Mu itu akan membuat kami menemukan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami seringkali terbelenggu oleh pikiran kami sendiri. Hidup kami terbelenggu oleh perkataan orang lain terhadap diri kami. Kadang-kadang kami juga terbelenggu oleh kegagalan masa lalu. Padahal apa yang menjadi pemikiran kami ini, apa yang menjadi perkataan orang, apa yang menjadi kegagalan kami di masa lalu, itu bukan sesuatu yang pasti. Itu bukan suatu kebenaran yang artinya semua bisa berubah. Semua bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi seringkali kami menghidupi pemikiran kami, menghidupi pemikiran orang lain terhadap diri kami. Dan juga bahkan kami hidup dari kegagalan masa lalu kami, yang membuat kami itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Kami terikat, kami tidak bisa melakukan hal yang positif, kami tidak bisa melakukan hal yang terbesar.
dalam kehidupan kami. Bahkan kami hidup dalam kebiasaan dosa, karena itu kami terikat. Nah, tapi hari ini kami belajar bahwa kami akan menemukan kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Karena itu ya Bapa, tolong kami, biar kami boleh menghidupi firman-Mu, menaati firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kami, sehingga kami boleh melakukan hal yang besar dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi di audio online yang lain.